Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadila Idris dengan NPM 22731013, mata kuliah dari Teknik Fondasi. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan daya dukung tanah dengan menggunakan metode Merhoff dan Pesik. Merhoff memberikan persamaan daya dukung tanah dengan pemperluan faktor bentuk pondasi, kemiringan beban, kuat geser tanah di atas dasar pondasi, dan ekstensitas beban. Dengan menggunakan rumus daya dukung ultimate sama dengan eh, faktor bentuk pondasi dikali faktor kedalaman pondasi dikali faktor kemiringan beban dikali faktor daya dukung untuk pondasi memanjang, terus ditambah faktor bentuk pondasi dikali faktor kedalaman pondasi dikali faktor kemiringan beban dikali faktor daya dukung untuk pondasi, terus ditambah ditambah faktor bentuk pondasi dikali faktor kedalaman pondasi dikali faktor kemiringan beban dikali 1/2 dikali berat volume tanah dikali lebar pondasi efektif dikali faktor daya dukung untuk pondasi memanjang. Rumus Merhoff DC sama dengan 1 ditambah 0/2 D dibagi B tan 2 dalam kurung 45 derajat tambah Q dibagi 2. Faktor daya dukung. Gamma sama dengan NC dikali NQ sama dengan NY. 2. Bentuk, kedalaman, dan inklinasi. A. Faktor inklinasi. IC sama dengan IQ sama dengan IY sama dengan 1. B. Faktor bentuk pondasi. ST sama dengan 1 tambah 0,2 B dibagi L tan 2 45 derajat ditambah gamma dibagi 2. C. Faktor beban di pusat. 3. Q sama dengan DF dikali YB sama dengan 4 daya dukung ultimate. QU sama dengan CNC dikali SC dikali DC dikali IC ditambah QNQ dikali SQ dikali DQ dikali IQ tambah 1/2 dikali Y dikali B dikali NY dikali SY dikali DY dikali IY. 5. QUN atau daya dukung ultimate neto. QN sama dengan QU dikurang DF dikali YB. Beban 6. Beban kolam maksimum. P max sama dengan B kali L dikali Q un dibagi IF daya dukung plastik. 2. Rumus Pesik. Pesik menggunakan rumus Deber 1970. SQ sama dengan 1 tambah B per L TG gamma. SY sama dengan 1 dikurang 0,4 dikali B dibagi L. Pesik menggunakan rumus Hansen 1970. Bagian DC DC sama dengan DQ dikurang 1 dikurang DQ dibagi NQ dikali TG dikali gamma. Bila gamma sama dengan 0, maka DC sama dengan 1 tambah 0,4 ditambah DF per B. Kemudian DC sama dengan DQ dikurang
1 dikurang dq dibagi nq dikali tg dikali gamma. Bila gamma sama dengan 0, dc sama dengan 1 tambah 0,4 dikali ARC dikali tg df dibagi b. Untuk dq sama dengan 1 tambah 2 df bagi b dikali tg dikali gamma. 1 dikurang sin gamma pangkat 2. Kemudian yang kedua dq sama dengan 1 tambah 2 dikali tg gamma 1 dikurang sin gamma pangkat 2 s. Dengan s sama dengan ARC dikali tg dikali d F per B. Tekanan over dan efektif pada dasar pondasi. P0 sama dengan dF kali Y. Daya dukung ultimate neto untuk basic C sama dengan 6. Untuk rumusnya QUN sama dengan SQ dikali DQ dikali P0 NQ kurang 1 dalam kurung SY dikali DY dikali 0,5 dikali B dikali Y kali NY. Luas dasar pondasi A sama dengan 1/4 dikali gamma dikali 2 pangkat 2 sama dengan 3,14 meter kubik. Kedudukan muka air minimum, tekanan air ke atas. Rumusnya QW1 sama dengan 3YW. Tekanan pondasi neto. Untuk rumusnya QN sama dengan 100 dibagi 3,14 dikurang DF dikali Y dikurang QW1. Faktor aman pada muka air minimum F sama dengan QUN dibagi QN. Kemudian kedudukan muka air maksimumnya tekanan air ke atas QW pangkat 2. Kemudian tekanan pondasi neto rumusnya QN sama dengan 100 dibagi 3,14 dikurang DF dikali Y dikurang QW pangkat 2. Faktor aman pada muka air maksimum F sama dengan QUN dibagi QN. Kita masuk ke contoh soal. Bisa dilihat di sini sebuah pondasi berbentuk 4 persegi panjang dengan panjang 4 kali 2 meter terletak pada kedalaman 1 meter. Beban yang didukung sebesar 50 ton. Kemudian permukaan minimumnya 2 meter dan maksimum 4 meter di atas dasar pondasi. Tanah dasar berupa pasir dengan gamma 32 C 30 Kn meter kubik dan YB sama dengan 16 Kn persegi dengan faktor aman sama dengan 3. Yang ditanyakan berapa beban kolam maksimum yang aman terhadap keruntuhan kapasitas dukung menurut Meyerhof, dan B berapa faktor aman terhadap daya dukung pada muka air minimum dan maksimum. Masuk ke penjelasan. Yang pertama dengan menggunakan metode Meyerhof. Faktor daya dukung yang kita dapat gamma 32 derajat, kemudian NC 34,49, NQ 23,18, NY sama dengan 22,02. Ini kita dapat dari tabel teman-teman. Kemudian faktor inflasinya IC sama dengan IQ sama dengan IY sama dengan 1. Kemudian faktor-faktor bentuk pondasi, rumus SC sama dengan 1 ditambah 0,2 P bagi L tan pangkat 2 45 derajat gamma bagi 2. Di sini kita penyelesaian untuk faktor bentuk pondasi 1 ditambah 0,2 di dalam kurung 4 bagi 2 tan 2 45 derajat 32 dibagi 2 sama dengan kita dapat hasilnya 0,33428. Kemudian SQ SY sama dengan 1 tambah 0,1 P bagi L tan pangkat 2 45 derajat gamma bagi 2. Kita simpulkan 1 ditambah 0,1 dalam kurung 4 dibagi 2 tan pangkat 2 45 derajat
dikali 32 dibagi 2. Dan kita dapatkan hasilnya 0,66714. Kemudian faktor-faktor bentuk 1 tambah 0,2 dalam kurung 1 bagi 4 dan 45 derajat dikali 32 dibagi 2, kita dapatkan hasilnya 0,9168. Dan ada juga rumus di sini dq sama dengan dy 91 tambah 0,1 dalam kurung 1 bagi 4 tan pangkat 2 45 derajat dikali 32 dibagi 2, kita dapat hasilnya 0,9539. Kemudian untuk Q-nya df kali YB kali 1 kali 6 sama dengan KN meter persegi. Untuk daya dukung ultimate, di sini QU-nya kita menggunakan rumus C dikali NC dikali SC dikali DC dikali IC ditambah NQ dikali SQ dikali DQ dikali EQ ditambah 1/2 kali Y kali B kali NY kali SY kali DY IY. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang tadi 30 dikali 35,49 dikali 0,33428 dikali 1, terus ditambah 16 dikali 23,18 dikali 0,66714 dikali 0,9839, kemudian ditambah 1/2 dikali 4 dikali 22,02 dikali 0,66714 dikali 0,5839 dikali 1, dan kita dapatkan hasilnya 621,199. Kemudian daya dukung ultimate netonya QN sama dengan QU dikurang DF dikali YB sama dengan 621,199 dikurang 16 mendapatkan hasil 6,605,199. Beban kolam maksimum tanah aman terhadap peruntuhan tanah F sama dengan 3. Di sini kita menggunakan rumus Pmax-nya sama dengan B kali L dikali QU dibagi F dengan 4 dikali 1 dikali 621,199 dibagi 3, kita mendapatkan hasil 828,265. Kemudian kita masuk ke metode basic. Sini gamma 32, NC 61,41, NQ 48,98, NY 78,10. Ini kita dapat lagi dari tabelnya teman-teman. Dan faktor bentuk pondasinya, rumusnya SQ sama dengan 1 tambah B per L dikali TG dikali gamma sama dengan 1 tambah 4 per 2 TG 32 derajat dan kita dapatkan hasil 2,24. Kemudian untuk SY-nya 1,1 dikurang 0,4 dikali B dibagi L. Kita masukkan lagi 1 dikurang 0,4 dikali 4 bagi 2, kita mendapatkan hasil 0,2. Untuk faktor kedalaman DQ 1 tambah 2 dikali DF dibagi B TG gamma dalam kurung 1 dikurang sin gamma pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 2 dikali 2 bagi 2 kali TG 32 derajat dikali 1 dikurang sin 32 derajat pangkat 2, dan kita mendapatkan hasil 1,176. Untuk dayanya sama dengan 1. Tekanan overburden-nya untuk rumus P0 sama dengan DF dikali Y sama dengan 1 dikali 3. Kita mendapatkan hasil 3 T per meter kubik. Untuk Y satnya dikurang YW sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 5 T per M kubik. Daya dukung ultimate neto
QN sama dengan SQ dikali DQ dikali PQ dalam kurung NQ dikurang 1 ditambah SY dikali DY dikali 0,5 dikali BY dikali NY sama dengan 2,24 dikali 1,176 dikali 3 dalam kurung 48,98 dikurang 1 ditambah 0,2 dikali 1 dikali 0,5 dikali 2 kali 5 di 78,10 dan kita dapatkan hasilnya 457,27 T per M kubik. Kemudian untuk luas dasar pondasi A sama dengan 1 bagi 4 dikali N dikali 2 pangkat 2 kita mendapatkan hasil 3,14 meter kubik. Kedudukan muka air minimumnya di sini tekanan air atas QW1 sama dengan FTF dikali YW sama dengan 2 kali 1 dapatkan 2 T per M. Tekanan pondasi neto QN sama dengan 50 dibagi 3 dikali 14 dikurang dalam kurung 1 kali 5 dikurang 2 sama dengan 8,9. Kemudian untuk faktor aman pada air muka minimum F sama dengan QN dibagi QN sama dengan 457,27 dibagi 8,99 kita mendapatkan hasil 51,3. Di sini apabila dia lebih dari 3 maka statusnya aman ya teman-teman. Kemudian untuk kedudukan muka air maksimumnya tekanan air atasnya QW2 sama dengan D kali YW sama dengan 4 kali 1. Tekanan pondasi neto QN 50 dibagi 3 dikali 14 dikurang dalam kurung 1 kali 5 dikurang 4 sama dengan 6,92 meter per kubik. Kemudian untuk faktor aman pada muka air maksimumnya P sama dengan QN dibagi QN sama dengan 457,27 dibagi 6,92 kita mendapatkan hasil 66,0. Di sini apabila dia lebih dari 3 maka statusnya aman. Untuk kesimpulan, faktor aman saat muka air pada kedudukan minimum dan maksimum lebih besar 3, maka pondasi aman terhadap keruntuhan daya dukung. Jika gesekan antara dinding pondasi dan tanah di sekitarnya diperhitungkan, faktor aman akan menjadi lebih tinggi. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang kurang jelas bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.